Teh, ini gimana ya caranya uji normalitas itu seperti apa? Input data seperti apa? Kemudian dari input data, ini untuk kategorinya masuk ordinal, nominal, atau skala. Ya, masih ada yang menanyakan. Oke, sebelum saya mulai untuk SPSS-nya, saya buka pertanyaan bagi Ibu Bapak. Mangga boleh kita nanti sambil belajar bareng-bareng, sambil menjelaskan bareng-bareng ya. Mangga saya buka pertanyaan. Tadi pagi, Ibu siapa ya yang barusan WhatsApp ya? Bentar saya buka dulu ya. Ibu Dita ya, Ibu Dita lagi dinas nggak Ibu pagi ini? Ada Ibu Dita? Enggak, Bu. Sekarang dinas siang. Oh, ada ya, Ibu Dita Ya, dinas Bu. siang. Oke, nanti saya akan mulai untuk menjelaskan dari awal, pokoknya dari input data, dari mulai deskriptif, kemudian frekuensinya, kemudian kemarin juga masih ada yang nanya, Bu, bikin grafik seperti apa ya? Kemudian dilihat dari kurva normalitasnya seperti apa, kemudian dari skalanya bagaimana, kemudian cara menentukan bivariat atau korelasi yang bagus atau yang misalkan mendekati dengan berhubungan itu seperti apa ya. Kayak Bu Dita ya, saya tampung pertanyaannya. Ada lagi Ibu Bapak sebelum saya mulai? Ada lagi? Teh Sinta? Kalau Ya, gimana Ibu? Ibu kalau ya, tugas yang kemarin boleh dibahas nggak Bu? boleh. Nanti kita bahas bersama ya Ibu ya. Kemudian ada lagi Ibu Bapak? Ibu, Ya, untuk penulisan interpretasi dari hasil eh, SPSS, apa boleh lihat contohnya gitu Bu? Soalnya bingung mau seperti apa gitu kata-katanya. boleh. Ya, mangga Bapak Arif nanti saya jelaskan ya beserta Terus Bu, interpretasinya. Ya, sama-sama. Ada lagi Ibu Bapak? Izin Teh, mau Iya, tanya gimana? juga. Boleh. Yang kemarin sih katanya di chat ke Teteh yang pribadi, itu tuh yang dari tabel, misalnya kita cari uji normalitas atau kita mencari hubungan. Nah, dari tabel itu kan banyak banget pilihannya, banyak banget angkanya. Nah, Ya, sebetulnya yang kita fokus lihat itu yang mana kadang misalnya uji apa ya, kayak kemarin mencari hubungan aja. Nah, misalnya kadar HB dengan nutrisi. Nah, nilainya itu tuh nggak selaras. Kadang ada yang memang menunjukkan, kan kalau misalnya dua-duanya di bawah atau di atas kan jelas ya Teh ya, di atas betul. 0,05 interpretasinya jelas. Tapi kalau misalnya ketika ketemu data yang dua dua angka tersebut itu berbeda, itu seperti apa gitu Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh Sinta. Oke, sebelum saya mulai SPSS, nih saya mau nanya dulu, Ibu Bapak apakah sudah siap untuk skripsi? Untuk skripsi barangkali masih ada yang bingung nih. Gimana? Sedih. Mau Oh, nanya, sedih? Boleh, Mangga. Gimana? Teh, ya kalau untuk lihat arah hubungan itu bisa lihat dari negatif positifnya dari nilai signifikasi atau kita harus lihat dari chart ya. Nah, sebelum kita mulai melihat ini negatif atau positif, signifikan atau tidak, berhubungan atau tidak. Nah, sebelum itu kita lihat dulu frekuensinya. Frekuensinya ini datanya normal atau tidak. Kalau misalkan normal, artinya kita bisa menggunakan Spearman rank. Ya, kalau misalkan datanya tidak normal, maaf normal, berarti kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Jadi untuk uji validitas, reliabilitas itu nanti kita kaitannya dengan frekuensinya, apakah datanya normal atau tidak. Ya, kemudian Ibu Bapak nih ya untuk skripsi nih, kita harus lihat juga dependennya, variabelnya apakah akan mengambil misalkan pengukurannya ordinal dengan ordinal, maka akan menggunakan rumus apa nanti ya. Atau bisa jadi hanya gambaran saja. Artinya kalau misalkan gambaran pengetahuan remaja terhadap anemia misalkan ya. Berarti kalau misalkan remaja, dia masuk ke kategori umur, usia ya. Artinya kalau usia adalah bisa dikatakan nominal atau ordinal, Ibu. Ada bisa jawab? Kalau usia Nah, nominal ya. Kemudian pengetahuan, nanti dia ada pengetahuannya baik, rendah, sedang. Ya, kita harus dilihat juga. Kemudian kalau hanya gambaran berarti gambaran pengetahuan remaja
misalkan ya, kita bisa lihat nanti di deskriptifnya ya, berapa persen sih yang tahu mengenai anemia gitu. Jadi ibu bapak jangan langsung apa ya, adanya hubungan gitu ya, korelasi atau misalkan perbandingan menggunakan komparasi, kita harus fokus aja dulu. Jadi sebelum, pasti kalau misalkan di semua skripsi, kita harus menjelaskan dulu gambarannya seperti apa, baru nanti ibu bapak menjelaskan misalkan menggunakan hubungan, berarti artinya korelasinya menggunakan rumus apa, atau komparatif, perbandingan, atau perbedaan menggunakan rumus apa ya. Jadi ibu bapak saya harap dari SPSS, jadi ibu bapak bisa menerapkan, oh saya mah cuma gambaran misalkan ya untuk skripsinya. Nah nanti ibu bapak boleh hanya menjelaskan gambarannya seperti apa gitu. Jadi jangan jauh-jauh dulu ke korelasi, boleh nggak apa-apa ke korelasi, atau misalkan hubungan boleh langsung ke komparasi atau perbandingan, tapi alangkah lebih baiknya ibu bapak paham tentang gambaran dari penelitian ibu bapak seperti apa gitu ya. Saya akan coba untuk menjelaskan pelan-pelan ya, karena kemarin katanya cepat. Karena kemarin katanya terlalu cepat ibu, kemudian kemarin juga waktunya terlalu singkat ya. Saya mohon maaf ya ibu bapak, ini kalau ada Zoom 2 ini sedang membelah diri ya, karena ada seminar juga. Oke, baik, kita mulai dulu untuk pembahasan dari mulai tabel deskriptif atau frekuensi ya. Saya izin share. Oke, nanti saya sambil bahas untuk yang kemarin ya, ibu bapak ya, yang latihan. Aduh, ibu saya tuh masih belum kurang paham latihan itu seperti apa ya hasilnya. Oke, saya coba dulu bahas yang kemarin ya, soal yang kemarin. Nah, cara untuk memasukkan data. Kita mulai dari cara untuk memasukkan data atau entry data. Nah, sebelum kita masuk ke entry data, biasanya saya itu dari Excel ke SPSS. Dari Excel ke SPSS, kemudian nanti ibu bapak boleh langsung copy paste di sini. Copy paste di sini, kan ini biasanya masih belum ada namanya ya, atau belum ada labelnya. Ini biasanya masih F000, F002 biasanya di sini ya. Maka kalau misalkan sudah copy paste datanya dari Excel, kan kebayang nih ibu bapak ya, ibu bapak penelitian sampelnya ada 100 misalkan. Kebayang nih harus entry banyak ya, jadi nggak apa-apa, langsung dari Excel, kita bisa copy paste ke SPSS, kita bisa pastenya di data view ya. Ingat sekali lagi di data view. Kemudian kita lihat ke variable view-nya. Apabila sudah datanya dimasukkan ke SPSS, klik variable view. Kemudian kita lihat, biasanya di sini masih 000, measure-nya masih error ya. Kemudian untuk desimalnya masih ada yang 2222. Oke, kita masuk nih, nama artinya berarti string, dia tidak bisa diukur ya. Kalau width ini adalah jarak dari kolom yang ada di data variabel. Kemudian untuk desimal, ini tuh untuk apa Bu desimal ya? Desimal biasanya seperti hasil lab. Ya, hasil lab berarti ada koma-komanya, misalkan 13,2 atau misalkan 4,2. Artinya kita desimalnya hanya satu saja. Kita coba ya, 2. Klik 2, coba lihat di data view-nya. Nah, di data view jadi ada nolnya ya belakang. Jadi khawatirnya bias datanya, jadi kita ke angka satuin desimalnya. Oke, kemudian ke bawahnya juga sama. Kecuali ada angka yang memang koma-koma. Kalau misalkan tidak ada koma, kita nolkan saja desimalnya. Oke. Kemudian Ibu, bedanya nama sama label itu apa? Ya, nama biasanya kita singkatan. Jadi kalau misalkan contoh seperti apa ya? Inilah sebelum perawatan luka. Ya, kalau saya di sini dikasih namanya before skin ya. Jadi sebelum perawatan luka, jadi kita ada label-labelnya atau nama-nama singkatannya di sini ya. Kemudian di labelnya kita bisa mengetik panjang atau menjelaskan ini tuh data tentang misalkan sebelum perawatan. Itu untuk label. Kemudian tadi ya Ibu Dita masih nanya nih, ada Bu, value itu seperti apa? Lihat nomor angkanya dari mana gitu ya Bu Dita ya. Nih saya sengaja ini dikosongin lagi hasil lab. Oke, kita lihat hasil labnya ya ke data view. Kita request dulu, kemudian data view nih.
Di sini hasil lab tertingginya ada berapa? Ada di angka 7,0. Ya, di sini Ibu ya. 7,0. Kemudian angka terendahnya ada di angka berapa kalau di sini? Yakni di 3,5. Nah, jadi untuk memasukkan value ya, value-nya berarti angka rentang dari tengah-tengah atau di akhir atau yang paling tinggi. Berarti tadi paling rendahnya berapa? 3,5 ya. 3,5 atau misalkan kita masukkan 3,4 sampai dengan misalkan 4,0. Ini adalah value nomor 1. Nomor 2 berarti rentang tengah-tengahnya ya. Artinya 4,1 sampai misalkan 5,0. Ya, kemudian sama ya, yang ketiga juga value-nya 5,1 sampai dengan misalkan 6,0. Tadi masih ada ya paling tinggi berapa? 7,5 ya. Berarti misalkan 4, kita labelnya adalah misalkan lebih dari 6,0 gitu ya. Bu Dita bisa dipahami Bu Dita? Halo, ada Bu Iya, Dita? Bu. Paham. Ya, Siap, oke Bu. ya. Ya, sama-sama dan seterusnya ya Ibu Bapak. Nanti untuk yang before setelah perawatan luka, kemudian grade luka, kemudian grade luka sebelum dan setelah boleh dimasukkan. Misal nih, saya kasih contoh lagi satu. Berarti kalau misalkan grade luka ada berapa Ibu Bapak? Ada 4 ya. Kita ambil dulu yang terendah. Misalkan grade 1, kemudian yang kedua adalah grade 2 gitu ya. Kemudian yang ketiga value-nya grade 3 dan yang keempat adalah value grade 4 adalah labelnya grade 4. Nah, seperti itu ya Ibu Dita ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, missing di sini seperti apa? Nah, missing ini adalah misalkan tidak perlu nih data ini, maksudnya tidak perlu ada range-nya ya. Jadi kita satu-satu nih karena kita dijelaskan. Jadi misalkan ya kalau untuk range itu memang bisa digunakan. Misalnya sebelum perawatan luka, setelah perawatan luka ya. Tapi itu nanti untuk yang multivariat. Sekarang mah untuk yang univariat dan bivariat dulu ya Ibu Bapak. Jadi kita pelan-pelan aja dulu ya. Oke, ini jadi kita isi misinya adalah masih non. Oke, kemudian koloma ya menyesuaikan untuk jenis ukurannya atau misalkan ukuran label. Ini untuk jenisnya mau di tengah, mau di samping, mau di samping kanan atau samping kiri, terserah Ibu Bapak itu mah kerapihan aja. Nah, measure nih kita harus perhatikan lagi. Ibu Bapak harus diingat lagi ya. Untuk misalkan usia nih. Jadi Ibu Bapak gini aja, gampang kalau menurut saya Maya untuk ngapalinnya. Skala pengukuran. Ada 3 nih skala pengukuran. 1, numerik atau kuantitatif atau kontinu. Biasanya numerik, kuantitatif, kontinu itu menggunakan 2. Yang satu interval, yang satu rasio. Interval seperti apa contohnya? Misal suhu badan. Ya, interval itu berarti misalkan interval itu adalah skala. Kemudian misalkan rasio. Misalkan contohnya dari kadar gula darah. Nah, itu bisa dikatakan rasio. Itu ulangi ya saya. Skala pengukuran ada 3 ya Ibu Bapak. Apa? Numerik, kategori, atau rate. Ya, kalau numerik ada 2. Interval, kemudian rasio. Ya, dari interval contohnya misalkan suhu badan. Kalau rasio adalah kadar gula darah. Kemudian yang kedua nih, kategorik atau kualitatif. Biasanya adalah ordinal dan nominal. Ordinal biasanya klasifikasi kayak misalkan pengetahuan. Baik, buruk, sedang, ya buruk tuh kurang atau sedang. Ya, atau misal juga bisa klasifikasi kadar gula darah. Tinggi, rendah, normal. Ya, itu bisa jadi. Kemudian itu ordinal, Ibu Bapak. Diingat ordinal.
Kemudian misalkan kayak grade luka nih, grade luka ada grade 1, 2, 3, 4. Itu bisa dikatakan ordinal. Jadi ada pengukurannya grade 4 seperti apa, grade 3 seperti apa, 2 dan seterusnya. Kemudian nominal nih, nominal biasanya kita kaitannya dengan gender. Perempuan, laki-laki, harus diingat aja, nominal perempuan, laki-laki. Kemudian kalau ordinal bisa juga kayak ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya, Ibu Bapak. Oke, sekarang rate. Rate seperti apa, Bu? Biasanya kita survival rate. Survival rate itu biasanya angka yang tak terhitung. Ya, itu bisa dikatakan rate. Boleh Ibu Bapak bagi yang masih menulis, nanti saya kasih catatannya ya, agar lebih mudah. Oke, kita lanjut sekarang. Ada yang sudah ada yang masih belum paham untuk input data? Ada Ibu Bapak. Memang ya belajar statistik, aduh Ibu pusing baru juga 5 menit gitu ya. Aduh Ibu, saya mah pusing ini gimana ya sambil dinas ini juga gitu ya biasanya. Nah, saya juga paham Ibu kok mau Ibu. bertanya, Boleh Ibu Audia. Mana Bu? masih mau menyamakan pemahaman saja. Oke. Tadi kan contohnya misalkan kadar gula darah, kadar HB itu kan muncul data aslinya tuh memang angka. Nah itu dia Ya. termasuknya ke rasio. Tapi Tuh. kan di situ dia ada value-nya, misalkan yang kadar HB sekian sampai sekian masuknya rendah, dikategorikan lagi gitu Bu. Berarti measure-nya tetap ordinal atau gimana? Oke, measure-nya tetap ordinal atau gimana? Kemudian di value-nya ya Bu ya, misalkan kadarnya tadi ya, kadarnya rendah, normal atau tinggi ya, boleh nanti di value-nya 1 misal ya, ini saya contohin. Labelnya misalkan rendah, jadi kita tergantung kita mau melabelkan, misalkan yang dari nomor 1 adalah yang tinggi, yang nomor 2 normal, atau yang nomor 3 rendah. Jadi terserah yang inputnya, mau yang apa gitu, yang diingatnya value-nya. Oke, yang nomor 1 misalkan rendah. Nah, kaitannya dengan measure-nya tetap ordinal, Ibu. Karena kan itu kaitannya tinggi, rendah, atau sedang. Seperti itu, Bu Audia. Ya, bisa dipahami, Ibu ya? Oke, Ibu kita pelan-pelan aja, Bu ya. Santai aja ini mah. Mudah-mudahan, maksudnya saya inginnya Ibu Bapak paham, ya bisa dipahami. Saya tidak mau nanti ketika skripsi, aduh Ibu gimana, saya nggak bisa uji validitas rehabilitasnya, ya. Kemudian input data saya belum paham banget untuk SPSS. Ya. Ada lagi? Bertanya, izin Ya, tanya. gimana Ibu Linda? Masih nyambung sama yang barusan ya, berarti dalam misalkan saat datanya itu tergantung pertanyaannya mungkin ya Teh. Kalau misalkan HB-nya berapa, HB-nya segini, berarti itu datanya masuknya rasio. Kalau misalkan kita nanyanya anemia atau tidak, itu datanya masuknya ordinal ya gitu. Betul, betul pintar Teh Linda. Jadi tergantung kita kalimat pertanyaannya apakah berupa angka atau berupa pernyataan. Seperti itu ya, bisa Jadi satu dipahami. data itu sebenarnya bisa menjadi data nominal, bisa juga jadi data ordinal ketika Ya, kita klasifikasikan gitu Teh. betul. Jadi tergantung klasifikasinya Ibu di datanya apa. Misalkan Bu Linda, saya mah pingin pakai ini aja lah ordinal yang tinggi rendah sedang. Jadi Ya, tidak perlu menjelaskan seperti apa rasionya atau misalkan seperti apa hasil dari dari HB. datanya. Gitu ya. Bisa juga Ya. dua-duanya atau misalkan kalau misalkan tidak bias, Ibu bisa pilih salah satunya. Ya, seperti itu Bu Linda. Biasanya penguji nanya nih, Bu, kenapa ini pakai ordinal? Padahal kan ini ada datanya. Misalkan yang penguji, iya Bu, karena saya ingin mensinkronkan terlebih dahulu gambaran seperti apa pengetahuan pada remaja mengenai anemia. Nah, untuk melihat hasil tinggi rendah sedang, saya melihat dari hasil atau misalkan hasil pemeriksaan kadar HB pada siswi SMP misal. Nah, jadi ibu nggak bisa misalkan gini, aduh dari mana ya misalkan, iya Bu, misalkan ibu atau bapak, saya melihat pengetahuan tinggi rendah sedang atau misalkan hasil HB tinggi rendah sedang itu dari angka pemeriksaan yang saya lakukan kepada siswi SMP misal gitu ya. Jadi ibu bapak nggak perlu takut lagi. Oke,
Itu untuk data-datanya. Nah, saya juga ingin review lagi nih metodologi penelitiannya ya Ibu Bapak. Misal, gambaran pengetahuan pada mahasiswa terhadap penyakit TBC, misalkan. Nah, itu lihat juga kita kenapa mengambil misalkan ya penelitiannya di Universitas Aisyah Bandung. Nanti ditanya juga sama pengujinya. Ibu Bapak harus bisa jawab. Misal, kita harus nyari dulu fenomenanya. Ternyata di Universitas Aisyah Bandung, khususnya program studi DKV atau pariwisata atau perdagangan internasional, belum terlalu mengerti mengenai TBC. Ya, jadi kita harus melihat dulu pre-test dan post-testnya ya sebelum kita menjelaskan dan setelah menjelaskan. Jadi kita cari dulu fenomena. Jadi Ibu Bapak perlu diingat ya, ketika kita melakukan penelitian, ya, kita perlu lihat dulu fenomena yang terjadi, misalkan boleh di rumah sakit Ibu Bapak, tapi kita harus cari dulu fenomena yang memang meyakinkan bahwa rumah sakit ini perlu diteliti nih pasiennya, misalkan mengenai diabetes mellitus ya, atau misalkan di puskesmas biasanya pasien-pasien yang penderita diabetes mellitus itu jarang untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Dilihat lagi karena keluarganya kurang mendukung bisa. Nah, jadi Ibu Bapak, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus dulu cari fenomena. Fenomena boleh di tempat kita, tapi kita harus realistis ya. Alasannya kenapa mengambil di tempat ini untuk penelitiannya. Oke, ada lagi? Ada lagi cukup ya. Oke, kita langsung nih mulai dari analisis. Analisis saya belum ke korelasi atau komparasi atau uji normalitas dulu ya, atau misalkan non-parametrik dan parametrik. Saya ingin lihat dulu frekuensi. Kemarin sudah diajarin frekuensi sama Bunda dari mulai frekuensi deskriptif. Udah. Sudah ya. Oke, kita review lagi nih Ibu Bapak ya, biar cara interpretasinya ya. Tadi Pak Arif yang menanyakan seperti apa penulisannya. Oke, kita mulai analyze Ibu Bapak ya. Kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, misalkan kita pilihnya adalah jenis kelamin atau gender ya, jenis kelamin. Nah, dari data misalkan ya, Ibu mau lihat ini teh misalkan saya sampelnya 1000, kan pusing ya ngelihat perempuan laki-lakinya ada berapa ya. Kita bisa lihat dari frekuensi. Oke, kita klik statistiknya. Kemudian kita pilih quartiles, boleh. Persentilnya kita pilih, misalkan Ibu Bapak mau berapa persen. Misalkan presentasinya 100, misalkan ya. Presentasinya 100. Nah, terus kita setelah itu pilih klik median, kemudian value-nya kita klik, kemudian udah beres, kemudian ini standar deviasinya, kemudian variannya, range-nya, kemudian minimum, maksimum, SM median, dan sweetness atau kursus. Nah, ini itu semua untuk melihat apakah betul, misalkan ya kita ngitung di Excel yang laki-laki mah hanya ada 12, yang perempuan hanya ada 8, misalkan populasinya 20. Saya ingin memastikan betul nggak 20 totalnya. Oke, continue. Oke, kemudian kita oke kan. Nah, saya stop share dulu ya. Outputnya belum keluar ya. Nah, output. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nah, jenis kelamin perempuan laki-laki ada berapa ternyata? Totalnya populasinya ada 35, laki-lakinya ada 21 dan perempuannya 14. Misalkan ternyata di Excel, oh berarti saya kurang 1 ya, laki-lakinya perhitungannya, atau perempuannya, aduh saya kurang 2 ya. Makanya suka ada yang pusing, Bu, ini teh saya teh populasi 35 ya, tapi kenapa hasilnya teh hanya 33 atau 30? Biasanya suka ada yang nanya gitu. Nah, maka sebelum kita melakukan korelatif, melakukan non-parametrik atau parametrik normal, datanya kita lihat dulu frekuensinya apakah betul atau tidak. Kemudian ya tadi ya, presentasinya berarti lebih banyak
laki-laki yakni di 60% dan perempuan di 40%. Ya, validnya sudah valid 100 dan kumulatifnya adalah 100%. Oke. Bu, ini untuk yang frekuensi yang di atasnya buat apa, Bu? Nah, ini ya. Ini buat apa, Bu? Misal, ini adalah nilai dari jenis kelaminnya. Totalnya populasinya betul 35. Standar error mean-nya nih berarti kurang dari, mohon maaf, lebih dari 0,05. Kemudian lihat lagi di sini. Ini datanya normal atau tidak normal? Ya, bisa dilihat dari Sweetness ya atau quartus ya. Berarti kalau misalkan quartus adalah min 1,932, artinya ini datanya tidak normal atau kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, bisa dipahami Ibu Bapak? Ini baru satu ya. Ada yang masih mau nanya? Oh iya, interpretasinya nulisnya seperti apa? Tadi ya Pak Arif. Berarti bisa Ibu Bapak ditulis di sini. Atau misalkan di Excel boleh ditulis. Bentar ya. Oh, harus di Excel berarti. Misalkan Ibu Bapak boleh tulis. Interpretasi dari hasil frekuensi, data yang diambil yakni adalah jenis kelamin. Populasi jenis kelamin data yang telah diambil jumlahnya adalah 35. Untuk laki-laki adalah 21 dan untuk perempuan 41. Presentasi dari hasil atau misalkan total jenis kelamin ada 60% untuk laki-laki dan perempuan 40%. Serta ditandai dengan uji normalitas atau dilihat dari nilai N dikatakan valid. Populasinya adalah 35. Kemudian standar error mean-nya lebih dari 0,05 serta dilihat dari kurtois atau sweetness-nya adalah min 1,932 dan 0,427. Artinya adalah bahwa data tersebut tidak normal dan bisa menggunakan perhitungan Kolmogorov-Smirnov. Ya, seperti itu Ibu Bapak bisa dipahami? Ada yang masih mau nanya? Saya mau nanya, Boleh Bu Linda. kalau untuk data kategorik ya, kayak nominal ini laki-laki dan perempuan, itu kita memang tetap harus ngitung min, median yang kayak gitunya, atau hanya tabelnya aja, tabel frekuensinya aja? Ya, oke. Kita harus menghitung lagi atau tidak? Tidak perlu, Ibu ya. Kita hanya melihat lagi dari data tabelnya aja. Terutama tadi ya, saya tadi udah bilang, untuk sebelum ke korelatif, komparatif, kita harus tahu dulu gambaran atau deskriptifnya seperti apa, datanya normal atau tidak. Ya, seperti itu Bu Linda bisa dipahami? Oke. Jadi checklist min mediannya itu untuk lihat bahwa datanya normal atau tidak gitu ya Teh? Betul, nanti kalau misalkan data normal atau tidak, nah kemarin kan sudah dijelaskan ya, menggunakan non-parametrik atau dengan parametrik. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari frekuensi? Ibu Bapak? Ada lagi? Bu Ayuda, bisa dipahami Ibu? Nampaknya Ibu serius ya? Serius ya Bu? Oke, setelah kita ke frekuensi, kita boleh ke deskriptif. Kalau udah dari deskriptif boleh ke grafik. Oke, kita mulai ke analyze seperti biasa ya. Analyze, kemudian ke deskriptif statistik, klik deskriptif, klik. Nah, kita mau lihat nih deskriptifnya atau misalkan hasil dari misalkan bentar ada yang nelfon. Bentar ya. Di sini ada yang ikut ini enggak seminar? Seminar HIV, ada yang daftar? Ada yang daftar? Nggak ada ya, nggak ada yang daftar ya, nggak apa-apa ya Ibu ya. Saya sedang menunggu. Bentar. Oke,
Kita mulai ya. Deskriptif, analyze, kemudian pilih deskriptifnya. Ibu Bapak boleh memasukkan semuanya dari mulai usia, kemudian jenis kelamin, kemudian hasil lab, misalkan ya kita 3 dulu. Klik option, kemudian nah kita mau lihat lagi nih, ketemu lagi sama si minimum maksimum ya, sama quartis sama weakness-nya. Kita memastikan lagi ini data normal atau tidak. Ya, untuk memastikan. Kemudian boleh ini ascending means atau kita pilih descending means atau misalkan hanya variable listnya saja. Klik continue, kemudian save standard value-nya, klik OK. Nah, kita bisa dilihat nih standar errornya berapa. Ada yang udah bisa baca untuk hasil interpretasinya? Teh Sinta coba. Ini Teh Sinta paling tinggi hasil SPSS kemarin latihan ya. Ayo, Teh Sinta bisa dijelaskan ke teman-temannya? Ada Teh Sinta? Ya, bisa. ada Teh. Ya. Untuk yang deskriptif statistik Teh. Ya, so, dibaca hasilnya seperti apa? Dari tabel di sini dilakukan uji deskriptif untuk usia, jenis kelamin, kemudian nilai HbA1c. Di sini ada N itu jumlahnya. Di sini berarti datanya valid semua, tidak ada yang missing, 35 jumlahnya. Ada 35 data lengkap. Kemudian untuk minimum statistik, ini untuk nilai yang paling rendah atau data yang paling rendah bukan ya Teh ya? Betul. Kemudian kalau untuk yang maksimum statistik itu untuk untuk data yang paling besar dari data tersebut. Min itu untuk rata-rata. Standar deviasi adalah masuk dalam kesimpangan, nilai kesimpangan gitu ya, tapi Sinta belum terlalu menguasai Teh. Kemudian skewness sama kurtosis itu yang kita membaca dari Teteh maaf banget masih belum menguasai tentang skewness sama kurtosis. Oke, terima kasih ya Teh Sinta penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah tadi ya, weakness, kurtosis. Nah, ini tuh apa Bu? Saya tuh nggak ngerti. Ada min, ada misalkan 0,398 teh apa. Nah tadi ya sudah dikatakan. Meyakinkan bahwa ini datanya normal atau tidak. Ya, saya menggunakan uji parametrik atau non-parametrik. Ya, ini berarti hasilnya adalah betul ya, sama dengan frekuensi di atas. Artinya data kalau misalkan hasilnya min 0,746 ya, atau misalkan kurang dari 0,5 artinya dia menggunakan uji non parametrik atau data tidak normal atau menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya, oke Teh Sinta terima kasih. Ada lagi Ibu Bapak yang bisa menjelaskan deskriptif? Ada lagi? Oke, saya lanjut. Oke. Kemarin, Bu, ini tuh bikin grafiknya seperti apa? Kemarin masih ada yang nanya ya, saya lupa ya, ibunya yang siapa namanya ya. Klik analyze atau misalkan boleh di-analyze, bisa di grafik, ya, di graf. Kemudian klik legacy dialog, kemudian kita klik, misalkan saya ingin ada yang titik-titiknya, kemudian ada seperti gambar apanya ya, seperti gambar garisnya. Ya, ini kaitannya seperti apa? Boleh klik scatter dot. Oke. Klik sampel, klik define. Nah, kita Y dan X-nya memilih yang mana? Ya, misalkan independennya adalah usia misalkan ya. Tabel X-axis atau misalkan dependennya adalah jenis kelamin ya. Kemudian kita klik titlesnya, boleh ini tuh untuk misalkan hanya di diagramnya misalkan usia ya boleh. Ini untuk label aja ya. Kemudian untuk line 2-nya misalkan gender. Nah, boleh klik. Kemudian use card specification form. Kemudian kita lihat lagi di optionnya. Oke, display group, define. Oke, klik. Kemudian kita pilih di rows-nya. Di rows-nya mau seperti apa? Misalkan kaitannya dengan sebelum perawatan, ya, dan setelah perawatan.
Oke, klik next, kemudian set markersnya. Boleh kalau misalkan ibu bapak mau mengambil lagi grade luka. Nah, atau misalkan ya sebelum dan setelah. Oke, klik oke. Ntar. Ini titelnya. Ntar saya ulang ya. Pokoknya kalau misalkan ibu bapak sampai belum, Bu, kenapa oke-nya nggak bisa diklik? Ya, berarti ini ada missing data. Ya, kita ulang lagi. Ntar, kita reset dulu. Nah, legacy dialog, misalkan pakai bar. Misalnya, pakai simple, kemudian klik. Mau pakai yang mana, ibu bapak? Misalkan kita hanya ingin melihat usianya aja, misalnya. Hanya ingin melihat usianya saja. Bentar, ngalamin. Nah, hanya ingin melihat usianya saja, misalkan ya. Terus kemudian titelsnya terserah ibu bapak mau diisi atau tidak. Ini sih nggak mempengaruhi sekali ya. Nah, ini display, klik continue. Kemudian boleh kalau misalkan kita mau lihat N-nya, N-nya, atau misalkan N-nya dari kasus tersebut atau presentasinya, terserah tergantung ibu bapak mau milih apa, melihat dari bar-nya ya. Oke, kemudian use. Kemudian ini use-nya kalau misalkan ibu bapak mau menambahkan lagi gambar atau file dari folder ya. Kalau misalkan nggak perlu ya udah nggak usah berarti. Oke, klik. Nah, loading ya. Nah, ini bisa dilihat berarti untuk usia ya, untuk usia yang 40 nih, misalkan ada berapa orang? Yakni 40 ada satu orang, misalkan 47 ada satu orang, 49 ada satu orang ya. Bu, gimana sih cara bikin garisnya? Nah, cara bikin garisnya saya ulangi. Cara bikin garisnya Ibu bisa klik 2 kali, kemudian bisa diklik ada yang gambar seperti apa ya? Seperti gambaran. Nah, berarti nih, zigzag, zigzag ya. Berarti seperti sama yang kemarin Bu Siti jelaskan ya. Ini adalah diagram misalkan mengenai usianya aja ya tadi. Oke, kemarin itu siapa yang nanya ya? Ibu siapa ya? Ada nggak ya? Bu siapa ya kemarin yang nanya ke saya tuh via WA? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk grafik, boleh Ibu Bapak menggunakan dari legacy dialog, boleh menggunakan barnya yang mana, atau misalkan kalau misalkan titik-titik, tadi ya, mau pilih yang mana boleh. Misalkan saya ulangi ya, Y-nya misalkan jenis kelamin, sama misalkan X-nya sebelum perawatan, misal. Oke, kita lihat, klik OK, coba seperti apa. Nah, kemudian klik jangan lupa untuk garisnya ya atau titik-titiknya. Nah, artinya kalau seperti ini ada yang bisa menjelaskan? Bentar ulang ya. Kalau seperti ini artinya apa? Datanya normal atau tidak? Nah, bolehlah kayak gini lah. Normal atau tidak Ibu Bapak datanya? Ini ada R2 linear 0,002. Artinya sebarannya tidak normal. Ya, kembali lagi kita menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Ya, jadi untuk menggunakan data normal atau tidak, kemudian kita menggunakan parametrik atau tidak ya, parametrik atau non parametrik kita bisa dilihat dari mulai frekuensi, deskriptifnya, kemudian dari grafiknya. Oke, bisa dipahami Ibu Bapak? Oke, ada yang masih mau nanya lagi? Barangkali sudah paham? Oke, kita lanjut setelah ya. Teh Linda Kalau boleh. bikin grafiknya langsung dari deskriptif frekuensi juga kan di situ ada ya, gak apa-apa ya dari situ. Gak apa-apa sama saja ya. Itu kan apa di deskriptif ada checklist grafik. Nah, itu bisa dari situ langsung ya dengan data deskriptifnya. Oke, sekarang kita masuk ke cross steps. Kemarin sudah diajarin sampai ya, ada yang mau nanya? Kan tadi teh kan harusnya kalau tidak normal pakai Kolmogorov Smirnov itu mah
Tapi tergantung sama bahasa responden nggak ya? Soalnya kalau respondennya kurang dari 50, pakainya Sapiro Wilk ya. Ya, bagaimana cara menentukan normal atau tidak dan tergantung dengan sampel ya, seperti itu Bu Soraida, gitu ya? Ya, Ya, betul. Ya, jadi betul tergantung dengan populasi atau sampel yang kita ambil. Apakah kurang dari 50 ya? Atau misalkan sampelnya hanya 10 atau 20 ya? Atau misalkan kita lebih dari 50 ya? Bisa menggunakan misalkan chi-square boleh. Terus kemudian kita bisa menggunakan Spearman rank boleh. Ya, bisa dipahami Ibu Ida ya? Ibu ya betul. Soraida. Iya. Ibu Ida sedang dinas, Ibu. Enggak, ini lagi ngasuh, Bu. Lagi ngasuh, iya. Ya, bisa dipahami ya, Bu, Makasih, Bu. ya. Ya, Ya. sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke cross step. Ya, kemarin sudah sampai cross step atau belum? Atau ada yang kelewat kemarin cross stepnya? Sudah mungkin ya cross step. Oke, saya review lagi. Kemudian dari analyze, kemudian ke deskriptif, ya. Kemudian kita lihat bisa klik cross step. Nah, oke. Cross step kita lihat misalkan jenis kelamin dengan usia. Nah, ini misalkan kita masukkan jenis kelamin, kemudian untuk kolumnsnya kita klik usia, kemudian kita lihat ekstraknya, ya. Oke, sudah asimptom, kemudian statistiknya. Nah, kita lihat ini dia mau pakai apa? Mau pakai korelasi, ya. Mau pakai chi-square, mau pakai eta, ya. Kemarin ada ya, saya udah ngasihin ya ke Teh Sinta. Teh Sinta kalau misalkan yang nominal-nominal, kemarin sudah di-share belum Teh? Izin Hipotesis sudah, Teh. korelatif. Ya, sudah ya. Saya review lagi nih, Ibu Bapak. Korelatif ya, atau cross step itu bisa mencari korelatif ya. Kalau korelatif datanya numerik nominal, berarti bisa menggunakan eta ya. Kemudian kalau misalkan ordinal-ordinal, kita bisa menggunakan Spearman rank atau gamma. Kemudian dengan apa lagi? Somers ya. Ada semua di sini ya. Kemudian untuk ordinal nominal kita juga menggunakan eta ya, eta A. Kemudian untuk nominal-nominal kita bisa menggunakan kontingensi koefisien ya, tergantung kita datanya. Oke, kita lihat di sini. Ini datanya apa Ibu Bapak? Ordinal dan ini adalah nominal. Artinya kalau ordinal dengan nominal menggunakan apa? Eta A. Ya, oke, klik, kemudian boleh klik converge-nya, kemudian nanti terlihat rasionya berapa. Setelah itu beres, kita klik, boleh pakai bar chart ya, nggak apa-apa, sama tables juga boleh untuk melengkapi. Klik OK. Nah, bisa dilihat ya, untuk jenis kelamin dan apa tadi Teh? Usia ya. Datanya ada 35, betul ya, valid presentasinya, kemudian ini juga sudah valid, kemudian, nah yang kita harus lihat value-nya nih, ada yang bisa jawab atau interpretasinya, ada yang bisa jawab Ibu Bapak? Pak Arif barangkali, ada yang bisa jawab? Ya Bu. Ya, bisa jawab Bapak interpretasinya? Ya Bu, untuk jenis yang atas Bu, yang bawah ya Bu? Ya, boleh yang atas aja, yang atas. Untuk yang atas, dengan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa banyak populasi yang dilihat dari tabel terdapat sebanyak 35 orang. Dalam jumlah presentasi yaitu 100%. Kemudian untuk hasil pengukuran dari metode ETA untuk variabel dependen jenis kelamin, itu hasil pengukurannya
0,535, yang artinya eh, yang artinya nilai nilai ini lebih dari 0,05, sehingga tidak ada hubungan yang signifikan dengan variabel dependen umur. Oke, sip. Betul ya Pak Arif. Sekarang sudah bisa untuk interpretasinya? Sudah paham? Insya Allah, Ibu. Ya, bagus ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, sekarang sebelum saya bahas untuk soal latihan, kita masuk lagi. Tadi udah terlihat berarti adalah datanya tidak normal. Kalau tidak normal menggunakan apa Ibu Bapak tadi? Menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya, oke. Kita langsung analyze ya. Ibu Bapak yang kemarin masih ingat? Analyze non-parametric. Ya. Kemudian klik legacy dialog. Kemudian kita masuk ke to related sample. Oke. To related sample. Kita masuk kemarin variabelnya sebelum perawatan dan setelah perawatan. Oke. Klik ekstraknya. Oke, nah kalau ini berarti menggunakan apa? Datanya adalah boleh menggunakan Wilcoxon, boleh menggunakan juga homogenitas. Ya, kita menggunakan Wilcoxon dulu ya. Kalau yang tadi udah paham ya, artinya datanya kalau misalkan tidak normal dia menggunakan Kolmogorov atau Wilcoxon, itu bisa ya. Klik OK. Nah, keluar datanya. Berapa coba kita lihat? Negatif rank dan positifnya dan hasil tes statistiknya. Tesinta coba. Gimana ini katanya hasil tes statistiknya? Untuk tes statistiknya di sini hasilnya totalnya 0,00, artinya itu di bawah 0,05 gitu ya Teh ya? Ya betul. Yang artinya adalah maka ada H0 ditolak, maka ada pengaruh. Ingat sih Teh? Ingat. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan. Tidak ada hubungan. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, tadi itu siapa yang jawab? Ibu Linda ya? Ya, ada ya, perbedaan. nah itu ya. Sebelum dan setelah perawatan. Betul ya. Jadi adanya perbedaan kalau misalkan 0, berapa Tesinta bisa diulangi? 0, jika hasil assign totalnya itu di bawah 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya itu ada perbedaan antara sebelum dan setelah perawatan. Jika suatu data hasilnya di atas 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perubahan atau tidak ada hubungan. Oke, sip. Pinter gimana? Atau ya saya nggak usah ngelanjutin, udah pada pinter ibu bapaknya ya. Lanjut Bu. Udah pada pinter, alhamdulillah. Oke, itu untuk yang kemarin ya, data non parametrik bisa menggunakan bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan Wilcoxon. Oke, ibu bapak. Kemudian apalagi nih? Oh iya, kemarin ya ada regresi ya atau korelasi ya. Seperti apa Bu korelasi teh? Nah, saya review lagi. Ingat, analyze, kemudian ke korelasi, kemudian klik bivariat. Ya. Misalkan kita tadi sebelum perawatan sama setelah perawatan, kemudian kita juga bisa masukkan dengan jenis kelaminnya. Ya, klik Spearman rank. Ya, optionnya kita cek lagi. Nah, ini main standar definition-nya boleh diklik, continue, klik OK. Nah, bisa terlihat non-parametric correlation. Hasilnya adalah, Bu Linda bisa dijelaskan?
sebelum perawatan dengan setelah dan jenis kelamin. Seperti apa interpretasinya? Ya Bu, dari hasil non parametrik korelasi, nilai N valid sebanyak 35 responden. Untuk signifikasinya setelah perawatan itu di bawah 0,05, yang artinya ada hubungan atau ada perbedaan. Untuk gitu-gitu Bu, tapi itu jenis Betul. kelaminnya 0,75. Artinya, Artinya itu lebih dari 0,05, berarti tidak ada pengaruh atau perbedaan. ya Untuk yang betul. setelah perawatan juga sama, nilai signifikasinya itu di bawah 0,005, yaitu 0,000, berarti ada pengaruh atau perbedaan dari sebelum perawatan. Untuk jenis kelamin, nilai signifikasinya lebih dari 0,05, berarti untuk jenis kelamin dan setelah perawatan itu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan sebelum juga setelah perawatan. Oke, sip Bu Linda. Ya, 100 Bu Linda. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya dari tadi frekuensi, tabel deskriptif, kemudian tabel grafik, cross tabs ya, kemudian dengan total yield, kemudian dengan non parametric correlation menggunakan Superman rank, mohon maaf, Kolmogorov. Nah, bisa dilihat ya hasilnya korelasinya tidak ada hubungan antara sebelum dan setelah perawatan dengan jenis kelamin. Ya, artinya yang berkaitan adalah atau adanya perbedaan dari sebelum dan setelah perawatan. Oke, Ibu Bapak bisa dipahami? Ada yang mau nanya dulu sebelum saya bahas ke soal latihan? Ada yang mau dibahas dulu? Nah, ini seperti soal latihan ya. Kemarin ya ada analyze, kemudian ke korelasi. Bu menggunakan apa? Bivariate. Tadi teh ya. Ini teh ordinal nominal tuh pakai apa? Ya, tadi sudah dijelaskan, kemudian kemarin sudah di-share. Saya harap Ibu Bapak bisa memahami. Oke, sekarang regresi. Regresi itu buat apa, Bu? Regresi itu biasanya kita lihat untuk linear atau tidak, atau misalkan bisa dilihat dari kurvanya atau tidak ya untuk regresi sendiri. Nah, biasanya ini untuk jenis dependent atau dependent. Misal kita contoh usia dependennya, kemudian tadi udah ya perawatan kita menggunakan grade luka. Oke. Statistik. Oke. Menggunakan apa nih? Berarti kita ingin tahu deskriptifnya seperti apa, intervalnya kita boleh 100 misalkan ya. Kemudian udah sih ini aja. Oh 50 katanya paling. Nah, 50, kemudian klik continue, kemudian plots-nya kita ingin tahu, misalkan kalau misalkan histogram, Bu, saya ingin tahu histogramnya, boleh, normal probability-nya boleh, klik continue, kemudian option-nya kita cek lagi, apakah sudah sesuai? Nah, sudah sesuai berarti ya. Nah, kemudian klik OK. Kita lihat. Nah, ini pakai one way ANOVA biasanya ya untuk regresi. Ingat aja, ANOVA apa biasanya ya? Oh, biasanya itu ngecek regresi ya, biasanya kalau di UAS keluar ya. Nah, kita lihat nih angka konstanstanya berapa ya, signifikasinya berapa ya. Kita lihat. Maaf. Nah, ini kan ada keluar ya semuanya. Plots-nya, kemudian untuk grafiknya atau histogramnya, ya standar definisinya ada, kemudian nilainya 3, 5, betul populasinya, dan untuk standar deviasinya adalah 0,970. Ya, kemudian kita lihat nih angka standar errornya, dan jangan lupa adalah uji T. Uji T yang kemarin kita kelewat ya, kepotong ya. Nah, uji T itu bisa dilihat dari one way ANOVA. Artinya kalau misalkan signifikannya tadi ya, untuk grade
luka sebelum dan setelah. Kalau misalkan 0,140 artinya dia kurang atau lebih dari 0,5? Ada yang bisa jawab? Lebih. Lebih. Artinya adalah interpretasinya, Bu Audi? Tidak terdapat perbedaan Tidak terdapat perbedaan. Betul? grade luka antara Ya. sebelum perawatan dengan setelah perawatan. Setelah sebelum perawatan dan setelah perawatan. Ada lagi jawaban yang lain? Ada yang bisa jawab? Uji T, kalau misalkan hasil min 1,54, artinya? Ya, artinya tadi Bu Audi sudah bagus ya. Ada lagi yang bisa jawab? Ada lagi yang bisa jawab? Ya, uji T ya, kemarin kelewat. Jadi, untuk uji T tersendiri ini, kita bisa lihat grade luka sebelum dan setelah. Ya, kalau misalkan untuk koefisien dari hasil interpretasinya adalah ini kurang dari 0,05, yang artinya bisa jadi ini adalah tidak adanya perbedaan grade-nya. Mungkin ada beda dengan setelah perawatan dan sebelum perawatan ada, akan tetapi grade-nya tidak signifikasi ya melihatnya. Karena apa? Dari hasil signifikasi dan T-nya adalah nih ya, grade luka setelah dan sebelum min 0,321 artinya dia kurang dari 0,05. Kemudian kalau misalkan grade luka setelah artinya 0,005 ya, berarti ini adanya signifikasi. Jadi bisa dilihat dari T-nya. Tidak hanya signifikasinya saja, tapi kita harus lihat nilai T-nya seperti apa. Oke, Ibu Bapak bisa dipahami? Ada yang mau bertanya lagi? Kemarin ini mohon maaf ya, kepotong ya, karena 16.20 kemarin sudah selesai. Nah, ini ya Ibu Bapak untuk plots dari regresi atau standar residual dependent variabelnya pada usia. Oke, ada yang bisa dipahami lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu Ibu Bapak? Ada yang mau dipahami dulu? Saya mau ngumumin hasil latihan ya. Boleh? Boleh. Karena waktu 2 menit lagi ya. Alhamdulillah Ibu Bapak, sekian dari teman-teman semuanya ya, lulus semua, tidak ada yang nilainya kurang dari 80. Saya ucapkan terima kasih atas pengerjaannya, kemudian Ibu Bapak atas antusiasnya. Kemarin sih ada beberapa interpretasi, ada yang diisi, ada yang enggak, ada yang misalkan ada yang menggunakan grafik dan enggak. Kemudian dari hasil-hasilnya nanti saya share ke Teh Sinta untuk jawaban yang betulnya. Ya, Ibu Bapak. Kemudian untuk nilai tertinggi nih, nomor 1 Teh Sinta, nomor 2 Ibu Linda ya. Bu Linda teh kurang ini kemarin tuh ya. Ada beberapa interpretasi yang satu sih sebenarnya Bu Linda ya. Satu yang kurang tepat, padahal itu dikit lagi ya. Selamat kepada Bu Sinta dan Bu Linda ya, nilainya 100 ya. Oke, dikit koma-komanya ya. Nanti Ibu Bapak boleh kalau misalkan mau belajar lagi sama saya seperti sekarang ya, kita kontrak waktu silakan boleh. Kemudian apabila nanti ketika mau skripsian nih Ibu Bapak ya, kadang suka pusing, Bu ini datanya gimana saya ngitungnya ya. Nanti insya Allah kalau Ibu Bapak mau bersedia atau berkenan mempercayai saya bimbingan, mangga silakan, nanti saya sempatkan atau luangkan waktu. Jadi Ibu Bapak saya harapkan nanti untuk skripsi betul-betul kita memilih judul, betul-betul kita memilih untuk tempatnya, ya. Kemudian betul-betul ini ordinal atau nominal, ini masuknya dependen atau independen, ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau nanya, Bu, saya masih dikit lagi aja, pingin dipahami gitu ya. Atau misalkan, Bu, saya boleh nggak kalau misalkan belajar bareng di luar dari jam kelas, maka silakan, nanti insya Allah saya fasilitasi. Karena saya tidak ingin ketika Ibu Bapak nanti UAS, ketika latihan ya kemarin, atau misalkan nanti ketika skripsi, Bu saya nggak paham ya, ternyata saya nggak paham belajar kemarin biostatistik ya, sayang. Tapi memang sih kalau biostatistik kita nggak bisa 1 kali 2 kali Ibu ya, jadi harus berulang kali pelan-pelan belajarnya. Oke.
Ibu Bapak bagi yang dinas mungkin gak apa-apa ya sambil ngedengerin, nanti untuk recordnya boleh dikirimkan saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi Pak Arif ya, Pak Arif, kemudian kemarin siapa yang WA lagi ya? Mungkin gitu ya, Teh Sinta. 9 lebih 8 ya, sesuai waktu 1 jam untuk belajar SPSS ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak ilmu yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak. Kemudian mudah-mudahan nanti Ibu Bapak tetap semangat dan sukses ya, karena minggu depan sama Bu Gurdani ya, Teh Sinta ya. Iya teh. Nah, sama Bu Gurnani ya. Nanti Sinta saksikan ini teh Sinta. Siap. Ya. Ya, bangga. Ini teh saya teh kemarin ketuker ya, Teh Sinta sama Teh Anissa. Ternyata si pennya ada 2. Iya, si Ben ada 2 teh. Ada Sinta sama Teh Anissa. Kebetulan untuk sekarang kita merencanakannya terkait kontrak waktu kuliah Teh Anissa. Nah, Sinta terkait penugasan dengan Teteh atau dengan Bunda gitu. Tapi sama aja sih teh mau ke Sinta atau ke Teh Anissa. Tetap sampai informasinya ke semua. Itu ya, baik Teh Sinta, mohon diinformasikan. Nanti saya share untuk hasil latihan kemarin ya. Jadi Ibu Bapak bisa menilai sendiri. Oh, saya teh kurangnya di sini. Oh, saya masih belum tepatnya di sini ya. Seperti itu Ibu Bapak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sama-sama. Saya izin live ya, Ibu Bapak. Ini tuh ada Desvika ya tadi tuh ya? Oh, Desvika udah masuk kelas ini. Oh iya, sak atuh ya, Desvika semangat ya, dan Ibu Bapak yang lain juga semangat. Saya izin live ya, Ibu Bapak ya.